Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas teorema isomorfisme grup yang ketiga. Jadi ini yang terakhir ya. Untuk yang teorema utama atau yang isomorfisme pertama itu bisa cek di video yang paling awal, dan yang kedua bisa cek di video yang sebelum ini. Oke, jadi langsung saja kita kembali lagi ya, the power of Z. Nah, kita kembali lagi, kita punya Z itu terhadap penjumlahan itu merupakan suatu grup jelas. Dan kita ambil dua buah subgrup normal yang ada di sini. Jadi subgrup normalnya apa saja? Yang pertama adalah 3Z dan yang kedua adalah 6Z. Nah, di sini kita bisa lihat subgrup yang kita ambil ini spesial, tidak asal. Kenapa? Karena kita bisa lihat 6Z ini subset dari 3Z, yang artinya kita juga bisa melihat 6Z ini sebagai subgrup normal dari 3Z. Jadi ini yang akan kita pakai nanti. Nah, artinya apa? Kita bisa mendapatkan beberapa grup faktor. Apa saja? Yang pertama adalah karena 6Z ini subgrup normal di 3Z, berarti kan kita punya 3Z per 6Z. Yang isinya ada dua elemen di situ. Terus apa lagi? Karena 3Z ini subgrup normal di Z, berarti kita bisa membentuk suatu grup faktor Z per 3Z ya. Isinya berapa? Ya sudah kita bahas berkali-kali, ada 3. Yang terakhir adalah 6Z ini merupakan subgrup normal dari Z. Berarti kan kita bisa bentuk juga grup faktor Z per 6Z. Jadi isinya ada 6 seperti biasa ya. Nah, kalau kita lihat di sini 3Z per 6Z, yaitu yang 2 ini ya. Jadi isinya 2 ini. Kalau kita coba bandingkan dengan yang di sini, nah kita bisa lihat ada 0 plus 6Z, ya kan? Terus ada 3 plus 6Z, ya kan? Dan dia merupakan grup komutatif. Dan kalau kita pandang ini, ya bisa kita tunjukkan bahwa dia merupakan subgrup di Z per 6Z. Jadi grupnya komutatif plus. Nah, dia merupakan suatu subgrup. Berarti kan 3Z per 6Z ini akan menjadi subgrup normal dari Z per 6Z. Maknanya apa? Kalau kita punya suatu subgrup normal di situ, berarti kita bisa buat juga lagi satu lagi grup faktor. Grup faktornya apa? Kita punya ini tadi, dia merupakan subgrup normal di Z per 6Z. Nah, kita bentuk grup faktornya. Dan kalau kita cek ya, kita cek, ya kan, isinya ada 3, yaitu 0 bar, 1 bar, dan 2 bar. Ini agak complicated untuk menulisnya. Tapi pada dasarnya sebenarnya dia hanya seperti yang sudah kita punya kan. Jadi sesuatu plus bagian pernya ini apa? Satu elemen di sini plus bagian pernya apa? Elemen yang ada di Z per 6Z ini plus ya yang bagian pernya apa? Dan supaya lebih mudah kita lihat dia sebagai 0 bar, 1 bar, dan 2 bar. Di sisi lain kalau kita lihat ini Z per 3Z-nya isinya juga 3 kan. Berarti kan ya jangan-jangan dua buah grup ini, grup faktor ini merupakan ya isomorfis kan. Jadi jangan-jangan mereka isomorfis. Kalau kita lihat kan seolah-olah seperti 0 plus 3Z, jangan-jangan bisa kita petakan ke 0 bar. Terus yang 1 plus 3Z, jangan-jangan bisa kita petakan ke 1 bar, dan 2 plus 3Z, ya kan, kita petakan ke 2 bar kan. Jadi kita punya F ini dari, kita punya apa di sini? Z per 3Z, ya kan? Kemana? Ke sini. Jadi kita punya Z per 6Z, ya kan? Diperkan lagi dengan 3Z per 6Z. Ya.
Jadi jangan-jangan mereka isomorfis, ya kan? Apakah dia isomorfis? Ya, lagi-lagi ya. Kita bisa menggunakan teorema utama homomorfisme grup. Cara memakainya gimana? Ya seperti biasa kan. Jadi kita bisa menggunakan dua cara. Kenapa? Karena kita punya dua buah grup faktor di sini. Jadi yang ini kita bisa lihat ini ya. Jadi misalkan gini ya, per 3Z, ya kan? Terus ini dibawa ke yang semuanya di sini, misalkan ini A ya, supaya lebih mudah, ini A. Nah, kan kita bisa memandang diagram yang ini. Kita juga bisa memandang diagram yang mana? Diagram yang ini, per 3Z, ya kan? Ini dibawa ke Z per 3Z, ya kan? Jadi pertama itu kita lihat G-nya. Jadi G-nya itu kita lihat ini ya, yang Z. Terus di sini kita lihat apa? G aksennya itu yang sisi kanan, ya kan? Terus N-nya itu kita ambil yang 3Z. Kalau yang kedua, kita ambil G-nya itu yang A-nya di sini. Oh bukan. G-nya itu yang Z per 3Z ya. Nah, untuk G aksennya itu yang sisi kiri semuanya. Z per 3Z, ya kan? Dan N-nya ini kita ambil 3Z per 6Z. Kan juga bisa ya. Jadi kita bawa ini Z per 3Z ke semuanya kan di sini kan. Terus ini kan. Jadi kita bisa punya dua cara pandang ya untuk menggunakan TUHG. Ya, cara yang lain apakah ada? Ya, ada kan. Kita pakai definisi saja kan juga bisa kan. Tapi kan kalau sudah kita buktikan yang TUHG itu kan, ya sebenarnya kenapa harus balik ke definisi kan. Jadi kita pakai saja yang sudah kita punya. Nah, pertama ini kita ambil G-nya yang Z per 6Z. Jadi G-nya itu yang Z per 6Z. Ya kan? Kita punya ini ya. Jadi yang di sini tadi. Nah, kita punya di sini Z per 6Z diperkan. Jadi ini ada sedikit miss ya. Ini 6 ya harusnya ya. Jadi ini harusnya 6 ya kan? Z per 6Z. Terus di sini 3Z per 6Z ya kan? Jadi harusnya seperti ini. Nah, yang ini tadi juga intinya A-nya kan ini ya, kita ganti ya ini ya. Ya kan ini 6 ya. Ini kita ganti 6. Jadi ya kurang lebih yang lain sama. Kita ambil G-nya itu Z per 6Z. G aksennya kita ambil Z per 3Z dan N-nya 3Z per 6Z. Jadi yang pertama ini kita pakai cara pandang yang ini dulu ya. Nah, ini kita bisa bentuk apa? Sekali lagi kayak tadi kan. Kita punya seperti ini, kita butuh F. Nah, F-nya ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau misalnya mau menghafalkan ya yang dihafalkan F-nya saja kan. Bentuk F-nya seperti apa kan. Nah, ternyata bentuk F-nya bisa kita buat ini. Jadi A plus 6Z ini dibawa ke A plus 3Z. Dan ini jelas ya dia merupakan homomorfisme grup. Jadi kalau kita punya seperti dari Z6 ke Z3, terus kita buat A bar di bawah ke, jadi A bar yang di sini ya, di Z3 kan, dia jadi pemetaan kan, tidak yang sebaliknya loh ya. Kalau Z3 ke Z6 tidak kan, tapi kalau yang dari Z6 ke Z3 ya. Nah ini juga sama kan, dari Z per Z6 kan ada 6 elemen, terus ini ada 3 kan. Nah ini dia akan jadi pemetaan. Dan lebih lanjut bisa kita tunjukkan bahwa F-nya itu merupakan homomorfisme plus surjektif. Surjektifnya di sini jelas karena di sini ada 3, di sini ada 6. Dan 3 awal yang ada di sini jadi 0 plus 6Z, 1 plus 6Z, dan 3 plus 6Z, 2 plus 6Z. Itu kan sudah mengcover semuanya. Jadi surjektifnya jelas. Ini jelas dari list ya. Jadi sangat mudah untuk dilihat. Home-nya juga jelas karena plusnya yang di sini itu kan
ya kita menggunakan yang operasi yang ada di grup faktor kan. Jadi sangat jelas. Jadi home-nya, pemetaannya juga alasannya tadi ya. Dan terakhir tinggal kita tunjukkan kernelnya. Jadi kernel dari F. Ini kalau kita lihat ya yang dipetakan ke sini jadi 0 ya. Ini apa? Ya intinya A-nya ini harus ada unsur kelipatan 3-nya kan. Iya enggak? Jadi supaya jadi 0 kan, 0-nya di sini dia A-nya harus kelipatan 3 yang artinya apa? Karena di sini A-nya kelipatan 3, berarti kan A-nya anggota dari 3Z per 6Z. Yang maknanya apa? Ya, kalau kita tuliskan runut seperti yang di teorema isomorfisme grup kedua, kalau kita coba runutkan, ya ini akan jadi kernel F sama dengan 3Z per 6Z. Jadi dari TUHG kita punya isomorfisme ini, dan untuk diagramnya kan kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita punya F-nya di sini, nanti F aksennya di sini merupakan isomorfisme. Oke ya. Jadi di situ untuk yang cara pandang kedua seperti yang sudah disampaikan di depan tadi, kita bisa lihat G-nya sebagai Z, terus G aksennya itu semua yang di kanan ya, atau yang tadi kita notasikan dengan A tadi, dan N-nya itu kita ambil yang 3Z. Bagaimana caranya? Idenya, sekali lagi ya, idenya itu lagi-lagi bagaimana cara kita memilih F-nya. Jadi F-nya yang kita punya di sini, kita pilih ini. Jadi A yang ada di Z ini kita bawa ke A bar plus 3Z per 6Z. Jadi A barnya di sini ini ya, jelas ya, A barnya ini anggota Z per 6Z. Dan A barnya ini ya tentunya adalah A plus 6Z. Oke. Jadi ini adalah A bar kita. Karena ya double-double lah nanti bar-barnya itu kan, kita tulis seperti ini saja. Dan kita bisa menunjukkan bahwa F-nya itu merupakan epimorfisme grup. Bagaimana caranya? Ya kita tunjukkan untuk pemetaannya jelas ya. Karena Z itu kan kita punya sebanyak tak hingga. Terus kalau kita bawa ke sini dulu, Z per 6Z kan jadi 6. Dari 6 ini kita perkan lagi. Jadi intinya dia makin sedikit lagi kan. Dan logikanya mirip seperti yang ada di ini tadi, Z6 ke Z3. Kalau awalnya kita punya representasinya lebih banyak, dibawa ke yang lebih sedikit, dia akan jadi pemetaan. Tapi kalau misalkan di sini lebih sedikit ke yang lebih banyak, itu tidak ya. Karena ya kalau dari sini ke sini kan nanti susah lah. Tapi pada intinya itu. Jadi untuk pemetaannya itu jelas dari situ tadi. Nah, homomorfismanya bagaimana? Lagi-lagi dari, karena plusnya ini kan ini ya, operasi di grup faktor kan. Jadi kalau yang di grup faktor itu kan intinya ya, kalau A plus B terus diambil kelasnya, kan sama dengan ya kelasnya A ditambah kelasnya B kan. Jadi lagi-lagi kembali ke situ, dan untuk epi-nya sebetulnya ya dari listnya saja kan, ini kan nggak terlalu banyak kan, jadi jelas dia merupakan epimorfisme grup. Nah, bagaimana dengan kernelnya? Kalau kita lihat di sini, kita ingin membawa dia ke ini kan 3Z per 6Z. Padahal A-nya ini kita bawa ke Z per 6Z. Berarti kan ya A-nya di sini ada 6 kelas ya di situ ya. Ada 6 kelas, 0 plus 6Z ya kan. 1 plus 6Z, 2 plus 6Z, 3 plus 6Z, 4 plus 6Z, dan terakhir ada 5 plus 6Z. Nah, yang dibawa ke 0 itu mana? Yang dibawa ke 0 kan jadi yang ini kan. Intinya ada 2 ini kan. Jadi hanya 2 ini. Yang dibawa ke 0-nya di sini ya. 0-nya yang di kodomen ya. Jadi 2 ini yang dibawa ke 0 yaitu 0 plus 6Z dan 3 plus 6Z. Jadi intinya apa di sini? Semua bilangan bulat yang dia
1 mod 6, 0 mod 6, maaf. Jadi yang ada di sini kan yang 0 mod 6, dan juga yang ada di sini itu yang 3 mod 6 ya. Jadi kalau dibagi 6 habis, dan juga dibagi 6 sisa 3. Yang artinya apa? Kalau ini semuanya kita gabung akan menghasilkan 3Z. Jadi ya kita peroleh seperti ini kan. Jadi kernelnya akan sama dengan 3Z, dan menggunakan teorema utama homomorfisme grup kita bisa lihat dia berdua ini isomorfis. Dan kalau kita gambar diagramnya ya kurang lebih seperti ini kan. Kita punya Z-nya di kanan ini, lagi-lagi ya miss. Jadi Z per 6Z ini harusnya diperkan ini, terus ini. Nah kita tunjukkan tadi kan bawahnya ini kernel F ya, dan F-nya itu epi kan. Berarti F aksanya di sini isomorfisme grup. Iya kan. Jadi kita peroleh seperti itu kan. Jadi untuk buktinya ya detailnya saya tuliskan di sini ya. Menggunakan asumsi 1, kita bisa tunjukkan dia well defined. Ini kalkulasi biasa, idenya sudah dijelaskan di awal tadi. Dan homomorfisme grupnya, jadi intinya adalah memanfaatkan sifat dari operasi yang ada di grup faktor. Jadi murni hanya itu saja, sisanya kalkulasi biasa. Dan yang terakhir adalah untuk surjektifnya. Nah, kita ambil sebarang elemen yang di kodomain. Jadi yang di kodomainnya kan ini kan. Kodomainnya itu kan Z per 3Z. Dan kita lihat apa yang ada di domain yang akan jadi kawannya kan. Nah, karena A-nya di sini kan. Jadi A-nya itu berarti kan di Z ya di sini ya. Dan 6Z-nya ini subgrup normal. Nah, kita bisa ambil A-nya ini sama persis ya dengan A yang di sini ya. Kita ambil A plus 6Z. Jadi F dari A plus 6Z ini akan sama dengan ya yang kita pilih tadi untuk yang di kodomain ya. Jadi setiap anggota kodomain pasti punya kawan. Yang artinya apa? Image dari F ini sama dengan Z per 3Z. Dan yang terakhir adalah untuk kernelnya. Jadi kalkulasinya ya sama persis ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita ambil semua yang ada di domain yang dipetakan ke identitas yang ada di kodomainnya kan. Yang artinya apa? Ya ini dari kesamaan dua kelas ya, lagi-lagi kan. Jadi A-nya harus di 3Z. Nah, mau nggak mau jadi apa? Karena A-nya di 3Z berarti kernel F-nya sama dengan 3Z per 6Z. Dan kita peroleh F-nya epimorfisme plus kernel F-nya sama dengan ini ya. Jadi kita punya dari TU-G, kita punya ya dua buah grup faktor ini isomorfis. Dan untuk yang cara pandang kedua, yang asumsi 2, nanti bisa dicoba sendiri ya. Karena kurang lebih ya sama lah. Jadi idenya juga sudah dipaparkan di depan, hanya detailnya saja yang belum ada kan. Tapi detailnya kan pasti bisa mengerjakan sendiri ya. Nah, kita coba abstraksikan. Jadi Z kita ganti jadi sebarang grup G. Terus 3Z ini kita ganti sebarang subgrup normal K dari G. Dan 6Z-nya ini juga ya subgrup normal H dari G. Jadi kita beri tambahan kan. Karena kita punya 6Z ini subset 3Z, ini juga kita tambahkan di sini. Kita ingin hanya ini subgrup di K supaya apa? Supaya bisa kita bentuk grup faktor G per K, G per H, dan juga nanti jadi K per H ini juga ada. Ya kan? Jadi dari sifat subgrup normal, karena hanya itu normal di G, nanti hanya juga normal di K, jadi kita bisa bentuk ini K per H ini tadi. Dan ya K per H ini akan menjadi normal juga di G per H. Jadi kita bisa bentuk grup faktor yang ini. Jadi bunyinya bagaimana untuk teorema utama isomorfisme grup ketiga? Ya kalau misalkan kita punya dua buah subgrup normal di G dengan hanya ini subset dari K, kita punya G per H diperkan lagi dengan K per H.
isomorfis dengan G per K. Jadi jangan bingung mau menggunakan yang isomorfisme pertama, kedua, atau ketiga ya. Karena dari bentuknya saja sudah sangat terlihat. Khususnya yang di teorema isomorfisme grup ketiga ini bentuknya kan sudah jelas sekali kan. Kita punya per di sini diperkan lagi. Jadi kalau misalkan ada satu problem yang kita punya pernya 2 kali, ya kan? Pernya 2 kali terus ada, jadi ini per terus diper lagi ya. Ya dia arahnya ya ke teorema utama isomorfisme grup ketiga kan. Terus kalau misalkan ada unsur HK itu kan, jadi ya dioperasikan ya, tergantung operasinya sekali lagi, itu pakai yang teorema isomorfisme grup kedua kan. Dan ada irisan juga kan yang isomorfisme grup kedua. Dan kalau yang masih basic ya kembali ke teorema utama homomorfisme grup. Nah, untuk buktinya jadi kita pakai ini ya, kembalikan ke TUHG. Jadi kita bentuk F-nya di sini dari G per H ke G per K. Jadi kita pandang ini sebagai G-nya. Ini kita pandang G aksennya. Nanti ini jadi N-nya. Nah, tunjukkan ada dari G ke G aksen, F ini epi, plus N-nya ini jadi kernel F kan. Kalau pakai TUHG kan seperti itu. Jadi kita buat F dari G per H ke G per K. Nah, ini adalah idenya ya. Jadi sekali lagi kalau mau menghafalkan, yang dihafalkan jangan keseluruhan dari buktinya. Jadi yang dihafal ya kunci-kuncinya, kata kuncinya. Jadi kata kuncinya kalau yang di teorema utama homomorfisme grup dan persekitarannya itu lebih ke gimana caranya membentuk. Nah, membentuk apa? Membentuk F-nya ini. Jadi ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau mau dihafalkan ya bagian ininya saja. Jadi kita bentuk F-nya. Ini GH. Kan kita punya GH kan di sini. Dipetakan ke GK. Sederhana kan? Nah, dari sini kita tunjukkan F-nya well defined, jelas ya. Karena ketika kita punya G1H sama dengan G2H, artinya apa? G2 inverse, G1 ini anggota H. Yang maknanya adalah karena hanya subset K, berarti dia ini anggota K lagi kan. Dan dari sini artinya apa? Ya G1K sama dengan G2K. Jadi setiap kali kita punya 2 buah elemen yang sama di domain, kita bawa ke ya kawannya itu juga sama di kodomain. Terus yang kedua akan ditunjukkan F-nya ini homomorfisme group. Jadi bagaimana cara menunjukkannya ya? Ambil saja 2 elemen terus dioperasikan dulu kan, baru dipetakan. Nah, kita operasikan dulu terus kita petakan dan kembali lagi ya dari operasi yang di G per K bisa kita pecah dan kita kembalikan ke definisi. Jadi kita peroleh F-nya itu suatu homomorfisme group. Dan yang selanjutnya adalah subjektifnya. Kita ambil sebarang anggota di kodomain dan jelas ya dari sini ya kalau kita punya GK ya calonnya yang jadi kawan yang ada di domain itu ya GH, G yang sama ya. Nah, kita peroleh FGH sama dengan GK. F-nya subjektif jelas dari situ. Dan yang terakhir adalah untuk kernelnya. Jadi kernelnya bagaimana? Ya kembali ke definisi, semua yang dipetakan ke identitas di G per K kan. Jadi kita punya 2 koset ini sama, yang maknanya apa? Mau tidak mau, A-nya kita ini harus anggota K. Berarti ya kernelnya ini sama dengan K per H. Jadi dari sini menggunakan TUHG, kita peroleh teorema isomorfisme grup ketiga ini ya bernilai benar ya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Nah, yang perlu dipahami adalah tidak perlu ini ya, pusing-pusing ya melihat mau pakai yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Karena dari bentuknya saja dia sudah jelas. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah kalau kita mau menunjukkan seperti ini, jadi tolong betul-betul dipahami ya maknanya itu apa. Jadi tidak perlu semuanya dihafalkan. Ya memang ada bagian-bagian yang perlu dihafal seperti yang di
bagian kuncinya, pembentukan F-nya, tapi kan itu sangat sedikit dibandingkan keseluruhannya kan. Jadi dipahami bagaimana cara membuktikannya tanpa terlalu banyak menghafal. Dan itu saja untuk video kali ini. Ini adalah akhirnya ya. Dan semoga dapat dipahami dengan baik, semoga bermanfaat untuk memahami tentang teorema utama homomorfisme grup. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.